إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan semakin masifnya penyebaran wabah COVID-19 sampai-sampai dinyatakan kasus harian itu per hari sampai 20.500 lebih per harinya kasus yang orang terkena COVID. Maka dari sini para jemaah sekalian, para ulama memberikan kepada kita nasihat-nasihatnya dan bagaimana mauqiful muslim, sikap seorang muslim dalam mensikapi yang dengan bertambahnya kasus wabah yang semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita khususnya dan dari seluruh negeri kaum muslimin secara umum. Yang pertama para jemaah sekalian, kita wajib untuk selalu menerima berita-berita yang resmi dari pemerintah. Tidak boleh seorang muslim dalam urusan yang besar seperti COVID bahkan yang melanda dunia ini hanya mengandalkan berita-berita yang tidak jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang bagaimana orang-orang fasik, orang-orang kafir di dalam mensikapi berita-berita yang sifatnya umum, berita-berita yang sifatnya berkaitan dengan umat, dengan orang banyak. Allah Ta'ala mengatakan wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'u bih. Mereka itu orang-orang fasik kalau ada berita tentang keamanan, berita tentang ketakutan, langsung mereka menyebarkannya. Padahal kata Allah wala radduhum ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Padahal jikalau seandainya dikembalikan sumbernya itu kepada Rasul, kepada agama syariat ini dan juga kepada pemimpin, pemerintah, penguasa, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Tentunya orang yang ingin tahu hakikat sesungguhnya akan mengetahui dengan benar dari pemerintah atau dari Rasul, dari agama ini. Lalu Allah mengatakan walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Namun seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah, niscaya kalian akan mengikuti syaitan, kecuali sedikit saja yang Allah berikan petunjuk hidayah padanya. Cara-cara seperti itu cara-cara syaitan para jemaah. Ada berita-berita yang tidak jelas langsung disebarkannya. Ini tidak boleh. Wajib kita harus dalam urusan ini adalah kembali kepada berita-berita yang resmi dari penguasa. Itulah makna yang Nabi perintahkan kepada kita sebagai umat Islam. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bis-sam'i wat ta'ah. Maka kalian wajib mendengar kepada pemimpin pemerintah dan wajib taat. Kalau maksud taat, semua orang paham. Apa maksud taat kepada pemerintah? Yani mentaati dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah.
Semua maklum apa itu taat. Namun apa maksud mendengar dalam hadis ini? Apa yang dimaksud kita wajib mendengar pemerintah? yakni wajib mendengar dalam urusan-urusan besar, dalam urusan-urusan yang sifatnya urgen penting bagi keumatan. Maka sikap yang pertama jemaah sekalian, wajib kita mengembalikan berita-berita berkaitan dengan Covid dan yang semisal wabah yang melanda dunia ini, kembalikan kepada pemimpin pemerintah yang resmi yang sah. Kemudian yang kedua, tidak boleh untuk kita menyebarkan berita-berita yang kita dapatkan khususnya di media-media secara serampangan. Karena Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita kepada kalian, fatabayyanu, maka klarifikasi dulu, cek dulu betul tidaknya. Karena nanti akan timbul penyesalan, antusibu qauman bijahalatin, karena bisa jadi kalian akan menyebarkan berita kaum dengan kebodohan yang tidak benar hakikatnya, sehingga watusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian nanti menyesal apa yang kalian lakukan dengan menyebarkan berita-berita hoax semacam itu. Maka Nabi mengatakan, kafa bil mar'i isman man yuhadditsu bima sami'a. Cukuplah orang dikatakan berdosa, cukuplah orang disebut berdosa, kata Nabi, an yuhadditsa bima sami'a, yang dia selalu menyampaikan apa yang dia dengar. Ada hal yang kita perlu tahan, tidak perlu kita untuk menyampaikannya pada jemaah sekalian. Oleh karena itu, mensikapi kasus-kasus semacam ini, jangan sampai kita sembarangan menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Hatta walaupun seorang dai, seorang ustaz sekalipun. Banyak sekarang dai-dai juga yang memperkeruh masalah para jemaah. Dianggap Covid tidak ada, ini konspirasi dan semisalnya. Dianggap, kalau kita menyatakan demikian, dianggap kita katanya pro rezim katanya. Dianggap kita ini pro rezim, sehingga dianggap kita sebagai musuhnya. Banyak kasus-kasus sehingga orang menjadi anti vaksin gara-gara diperburuk kondisi-kondisi vaksin. Sampai panci nempel di sini dianggap keburukan para jemaah. Habis vaksin panci nempel di sini. Ini berita-berita hoax para jemaah sekalian. Mau vaksin, mau tidak silahkan, tapi jangan memperkeruh masalah. Menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, yang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, wajib sebagai seorang muslim meyakini bahwa yang namanya wabah adalah azab. Wabah adalah siksa, namun dia rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya Nabi mengatakan ketika beliau ditanya tentang ta'un, kata Nabi, ta'un azabun yursiluhu Allahu ala man yasha. Ta'un, wabah ini adalah azab, siksa yang Allah utus kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun kata Nabi, wa rahmatun lil mu'minin, dia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya Nabi menjamin orang yang mati karena ta'un, yang mati karena wabah akan mendapatkan pahala syahid. Laisa li ahadin idza waqa'a ta'unu wa huwa fi baladihi sabiran muhtasiban wa huwa ya'lam annahu la yusibu illa ma katabahu Allah kana lahu ka ajri asy-syahid. Kata Nabi, tidaklah orang terkena ta'un, terkena wabah, sementara dia fi baladihi, tinggal di diam, yamkuthu fi baladihi, dia tinggal di negerinya, tidak kabur, dia menghindari ta'un ini, lalu dia sabar dan penuh berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin bahwa tidak akan menimpa sesuatu kecuali atas takdir Allah, maka kata Nabi, kana lahu ka ajri syahid, maka dia seperti orang yang mati syahid. Makanya para jemaah sekalian, wajib kita meyakini ta'un adalah azab bagi sekelompok kaum, namun rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berikutnya, kita wajib untuk beriman dengan sebenar-benar iman kepada takdir. Supaya jangan sampai kita terlalu takut dengan wabah ini, tapi jangan terlalu meremehkan, melalaikan berjemaah. Nabi mengatakan tentang takdir, maka beliau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini kalau kita pahami hadis ini dengan benar, kita akan tenang hidup ini berjemaah. Kata Nabi, apa saja yang ditetapkan meleset bagimu, maka tidak akan menimpamu. Lam yakun liyusibak. Sebaliknya, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa saja yang kalau sudah Allah takdirkan harus kena, tidak mungkin ada yang bisa menghalanginya.
Kalau orang harus takdir kena COVID, wajib kena COVID dan wajib mati dengan COVID. Tapi kalau tidak para jamaah, tidak yang bisa untuk mengenakannya musibah apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mengimani takdir dengan benar sumber kebahagiaan. Terkadang jemaah, kadang musibah seperti ini bagi sekelompok orang kadang menjadi nikmat baginya. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah taala, musibatun tuqbiluka 'ala Allah. Musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min ni'matin tunsika 'anillah. Musibah yang kalau dengan musibah itu mengingatkan engkau, semakin dekat engkau kepada Allah. Dengan musibah itu semakin engkau dekat dengan Allah. Semakin rajin beribadah dengan musibah itu, maka lebih baik bagimu daripada nikmat yang jika nikmat itu melupakanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah yang terjadi khususnya bagi orang-orang beriman, dia adalah merupakan rahmat para jemaah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah, kalau Allah mencintai satu kaum, kadang Allah beri dia bala. Kalau dia ridha, Allah pun ridha. Kalau dia murka, benci, Allah pun murka kepadanya. Dan termasuk juga bahwa besarnya pahala tergantung besarnya bala dan bencana. Inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya musibah. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sikap seorang muslim ketika ada bencana, ada wabah seperti ini adalah untuk semakin memperbanyak ibadah, semakin bertaqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama salat. Semakin menjaga salat para jamaah. Ketika terjadi gerhana, dan gerhana adalah merupakan tanda di antara kebesaran Allah, perkara yang menakutkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sungguhnya gerhana matahari dan bulan ini, atau bulan, matahari dan bulan merupakan tanda di antara kebesaran Allah. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Matahari bulan ini tidak terjadi gerhana karena sebab mati atau hidupnya seseorang. Ini Nabi bantah karena dulu di zaman Rasul SAW terjadi gerhana. Banyak manusia pada saat itu menyangka terjadi gerhana karena kematian putra Nabi, yaitu Ibrahim. Saat itu meninggal dunia saat masih kecil, kebetulan terjadi gerhana matahari, sehingga banyak yang beredar di masyarakat keyakinan yang batil, yang salah, bahwa terjadi gerhana karena kematian putra Nabi ini. Lalu Nabi mengatakan, la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidak terjadi dua gerhana ini karena matinya atau hidupnya seorang, tidak. Lalu Nabi mengatakan, fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat gerhana itu, kata Nabi, fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Bagaimana sikap seorang muslim ketika terjadi gerhana, termasuk musibah dan bencana? Nabi mengatakan, fakabbiru, bertakbirlah, agungkan Allah, wa yad'ullaha, berdoalah, minta mohon kepada Allah, lalu wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan perbanyak sedekah. Kan dengan sedekah menolak bala para jemaah. Termasuk doa, kata Nabi SAW, inna du'a yarfa'u ma nazala. Sesungguhnya doa itu bisa mengangkat bala yang sudah turun. Wa malam yanzil, dan bisa menolak bala bencana yang belum turun dengan doa. Fa'alaikum bidu'a ibadallah, kata Nabi, maka perbanyak doa kalian wahai para hamba-hamba Allah. Maka ibadah para jemaah, khususnya salat. Bahkan Nabi SAW idza hajabahul amr faji' ila shalah. Nabi SAW kalau datang perkara yang membuat beliau sulit, perkara yang membuat beliau bingung, susah, maka segera beliau untuk salat. Karena dengan salat Allah akan mudahkan segala urusan seorang muslim. Maka doa, perbanyak ibadah, terutama banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak turun bala kecuali dengan sebab dosa, dan tidaklah diangkat bala kecuali dengan bertobat kepada Allah
Subhanahu wa taala. Berikutnya jemaah, berbaik sangka kepada Allah. Dengan adanya musibah wabah Covid seperti ini, senantiasa berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah-hikmah yang besar di balik ini. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Jangan sekali-kali kamu mati, jangan sekali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pun berfirman dalam hadis kursi, kata Allah, inna ma'a dhanni 'abdi bi, in dhanna khairan fa khairan wa in dhanna syarran fa syarra. Kata Allah, sesungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku bersangka baik, aku pun akan memberikan kebaikan. Kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, aku pun akan memberikan keburukan, kata Allah. Maka jangan kita menyalahkan kenapa Allah akan menimpakan Covid ini. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir para jamaah, senantiasa optimis bahwa badai pasti berlalu. Demikian pula Covid ini pasti berlalu. Baik lambat ataupun cepat, senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia tentu merasakan bala bencana seperti ini para jamaah. Namun ingat bahwa badai pasti berlalu, dan demikian pula Covid pasti berlalu. Nabi SAW sangat menyukai hal yang sifatnya optimis. Karena Nabi SAW yu'jibuhu al-fa'lul hasan. Nabi sangat suka dengan yang namanya keoptimisan. Ini jangan sampai kita mengatakan ini Covid pasti nggak akan hilang-hilang ini. Kenapa anda hilang-hilang ini? Jangan katakan demikian para jamaah. Insya Allah besok, lusa Covid akan segera berlalu. Dan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dan sekalian saudara-saudara kita kaum muslim dari segala wabah, dari segala bala dan bencana. Semoga Allah menjadikan juga bagi yang telah wafat, telah meninggal dunia sebagai orang-orang yang dicatat pahala mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang sakit karena Covid, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Kemudian kita yang sedang sekarang dalam keadaan sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Hatta termasuk dalam ibadah para jamaah, agama memberikan rukhsah keringanan. Rapatnya shaf adalah hukumnya sunnah, sebagian ulama mengatakan. Maka ketika ada hajat tentu lebih pantas untuk kita merenggangkan shaf, karena memang demikian penyebaran Covid. Oleh karena itu, jaga tetap protokol, tingkatkan protokol sekarang karena demikian masifnya kasus penyebaran Covid. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ardallahu ala khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين وبقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقيموا الصلاة.